Oke, bisa terlihat kan, Bu? Sudah terlihat. Oke, Bu, ini contoh penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di tempat saya bekerja. Untuk di sini semua contoh prinsipnya kelima-limanya saya ambil contohnya. Yang pertama itu transparansi. Untuk transparansi di tempat saya itu bekerja menyediakan informasi yang relevan dan material secara mudah dan material yang mudah diakses dan dipahami, yaitu berupa website perusahaan, laporan keuangan tribulanan juga disajikan, annual report juga, dan sustainable report juga. Jadi perusahaan menyajikan itu untuk sebagai salah satu contoh transparansi. Selain itu, pengungkapan untuk annual report dan sustainable report juga disajikan secara akurat dan tepat waktu. Contohnya untuk yang annual report-nya per akhir bulan Maret itu selalu disajikan. Begitu juga untuk sustainable report-nya, artinya penyajiannya itu selalu tepat waktu dan akurat. Baru selain itu juga website perusahaan yang efektif dan responsif. Contohnya di website itu menyajikan fasilitas untuk chatting gitu, Bu. Jadi kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan ke perusahaan, di situ disajikan alamat perusahaan dan fasilitas untuk chatting. Yang kedua itu akuntabilitas, di mana dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan benar dan disajikan secara 3 bulan sekali. Selain itu juga perusahaan menggunakan auditor eksternal yang berkualitas. Kalau untuk saat ini kami menggunakan Ernst & Young, Bu. Jadi itu setiap penyajian laporan keuangan itu wajib yang sudah dilakukan audit eksternal. Dan yang terakhir itu untuk akuntabilitasnya yaitu membentuk komite audit yang diangkat melalui RUPS. Ini contoh laporan keuangan yang disajikan di website perusahaan. Jadi kita bisa mendownloadnya semuanya gitu, Bu. Oke, yang selanjutnya responsibility. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk lingkungan dan masyarakat terkait. Serta memiliki kesadaran akan tanggung jawab kepada pihak yang terkait dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak. Hal ini dilakukan dengan kegiatan CSR, baik kepada karyawan, perusahaan, serta masyarakat di sekitar. Selain itu, perusahaan juga melakukan bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini contoh tampilan website perusahaan yang menyediakan CSR. Di sini disajikan perusahaan juga CSR annual report. Jadi tiap tahun itu perusahaan juga menyajikan laporan CSR. Baru selanjutnya independensi. Dalam pengelolaannya perusahaan juga secara profesional dan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Terlihat dari komitmen yang dicantumkan manajemen dalam website perusahaan dan selalu menerapkan praktek industri dan standar keberlanjutan yang tertinggi, termasuk melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya. Selain di website perusahaan, di setiap laporan annual report sama laporan sustainable report, perusahaan selalu menekankan independensinya, baik melalui komitmen ataupun dalam hal lainnya. Baru yang terakhir itu fairness. Untuk fairness itu, perusahaan juga menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran untuk memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua orang untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing, baik itu penduduk lokal atau penduduk dari lainnya tanpa membeda-bedakan. Selain itu, perusahaan juga
memberikan komitmen untuk mempertahankan keuntungan yang sehat dan kelangsungan operasi, menciptakan nilai tambah bagi orang-orang yang terkena dampak operasi, dan melindungi planet tempat perusahaan bekerja. Mungkin begitu, Bu, untuk prinsip-prinsip GCG yang diterapkan di tempat saya bekerja saat ini. Mungkin jika ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan atau yang mau ditanyakan, saya persilakan. Silakan teman-teman yang mau menanggapi. Ini juga poin loh. Raise hand please. Oke. Belum panas kayaknya Mas Rinaldi ini. Harus dipancing dulu. Biasanya harus dipancing dulu. Oke, tadi udah bagus ya pelaksanaannya. Pertanyaan saya Mas Rinaldi yang pertama, tadi kan ada tarif gitu ya, transparansinya oke, stakeholder semua sudah bisa mengakses seperti itu ya. Terus apa namanya, yang saya tanyakan tadi di independensi. Nah, salah satu independensi tadi dijelaskan adanya komite audit ya yang diangkat oleh melalui RUPS. RUPS ya. Bisa dijelaskan nggak Mas cara pengangkatannya? Kalau secara pengangkatan itu, Bu, biasanya untuk saat ini dia ada periodenya kan, Bu. Biasanya itu mengikuti periodenya pengangkatan direksi juga melalui RUPS, Bu. Syarat-syaratnya itu untuk saat ini yang berlaku itu dia satu ketua komite, satu orang audit, komite audit dari pihak perusahaan, atau bisa langsung dua-duanya dari pihak independen, Bu, komisaris independen. Biasanya itu diambil dari yang sudah bersyarat, yang sudah memiliki sertifikasi komite audit gitu, Bu. Atau orang-orang yang berpengalaman di bidang perusahaan bergerak gitu, Bu. Oke, berarti ada seleksinya ya, ada proses seleksinya seperti itu. Terus untuk keahliannya juga ini kan ya sebagai syarat ya tadi ya. Iya, betul, Bu. Biasanya ada syaratnya, perusahaan membuat pengumuman di website perusahaan juga, Bu, untuk seleksi komite audit, Bu. Ya, maksud saya itu yang saya tanyakan. Jadi ketika pemilihan komite audit, apakah benar-benar transparan juga atau mungkin sudah ada apa ya pihak-pihak yang berkepentingan kayak gitu. Karena peran komite audit ini kan di sini juga harus kuat dan harus independen seperti itu. Mas saya itu pancingan saya pertama. Mungkin yang lainnya sudah mulai panas. Biasanya harus dipancing nih, udah dipancing satu, kemarin juga setelah dipancing satu langsung ada yang tanya. Siap, Bu. Nggak ada? Oke. Ya, kalau nggak ada, terima kasih Mas Rinaldi. Apa namanya? Oh, satu lagi, yang fairness tadi. Yang fairness. Oke, fairness. Oke, Bu. Ya. Apakah ada karyawan yang menderita disabel, Mas? Disabel? Untuk saat ini yang menderita disable ada, tapi dia memang ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, contohnya di HO gitu, Bu. Di kantor pusat itu yang nggak menggunakan, contohnya nggak fisik gitu, Bu. Bekerja bukan fisik, karena di perkebunan itu, kami perusahaan perkebunan itu lebih banyak menggunakan padat karya, Bu. Jadi tetap disesuaikan. Tapi memang di laporan sustainable report itu kita menyajikan itu, Bu. Menyajikan contohnya yang kategori fisik seperti ini, yang ini kita tetap menyajikan, Bu. Ya, alhamdulillah berarti sudah benar-benar menjalankan ya, tidak hanya sekedar untuk membuat sustainability reporting atau corporate governance reporting itu, tapi memang benar-benar diimplementasikan. Terima kasih Mas Rinaldi. Kasih aplaus buat Mas Rinaldi ya. Siap. Selanjutnya, terima kasih, Bu. Saya stop. Silahkan. Adam. Atau siapa nih yang mau? Ya, silakan Mas Adam.
Sudah. Tapi belum di halaman pertama. Nah,
Ya, terima kasih. Oh, silakan Pak Ali. Makasih Mas Adam. Silakan Pak Ali. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Pak Adam, saya izin bertanya Pak. Tentunya kan BUMD dibentuk untuk meningkatkan ekonomi Jawa Tengah dan masyarakat pada umumnya ya Pak. Nah, pertanyaan saya itu yang pertama, peran apa yang sudah dilakukan PT JPN ini? Benar nggak sih ini PT-nya apa? JPN ya. JPN ini untuk apa? Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat pada umumnya. Itu maksudnya contoh real di masyarakat apa yang sudah dilakukan. Kemudian sebenarnya tujuan JIPEN BUMD ini tuh apa sih? Untuk apa? Apakah untuk ketersediaan gas di seluruh Jawa Tengah? Sedangkan kan di Semarang sendiri kan sumber gasnya kan nggak ada. Itu aja sih. Terima kasih. Langsung aja sekali aja ya, biar gantian yang lain.
Boleh komentar nggak sih Mas Adam? Iya, ngapunten ya Mas Adam. Kebetulan kan saya orang Blora Mas, jadi saya tahu kebetulan kan Cepu itu wilayah saya ya, maksudnya saya lahir dari sana, besar di sana. Tapi memang nggak semudah itu sih, Mas Adam, karena aturan, kita kan undang-undangnya jelas ya, sumber daya resource itu dikuasai oleh pusat. Nah, sedangkan sendiri pemerintah Blora sendiri itu dana bagi hasilnya itu cuman sedikit, Mas. Jadi kalau Mas Adam pernah ke Blora itu pasti jalannya jelek. Baru tahun ini itu bagus setelah jalannya diambil alih nasional. Dari Semarang sampai ke Blora itu aslinya deket, Mas, tapi karena jalannya jelek itu miris sekali. Kemudian dengan sumber daya alamnya dari Blok Cepu, saya berharap sih Mas Adam yang di Jipen semoga nanti jadi ekselonnya di Jipen dan memperhatikan warga sekitar, Mas. Itu doa saya untuk Mas Adam sih. Itu sih, itu harapan saya sih, Mas. Ini kan teman sekolah ya, nanti Mas Adam minta tolonglah itu, masyarakat Blora, ikut pendidikannya dikembangkan melalui Jipen kan CSR-nya nanti ke sana gitu. Terima kasih itu aja sih, Mas. Ngajuin proposal aja tuh Pak Alik. Pak Ado. Iya Mas, kan cuman kantornya Mas ya, ini aku bicara realistis. Kantornya di sana, bahkan sekolah SKK Migas juga di sana, tapi keadaan masyarakatnya itu, secara ekonominya rata-rata 800.000 sebulan Mas. UMR-nya sudah 2 juta. Iya. Ya, nanti mungkin bisa dilanjut di belakang ya. Monggo Mas Rinaldi silakan. Terima kasih, Nanti nggak Mas selesai-selesai. Oke, terima kasih Bu Mas Adam. Mas, kan tadi saya sekalian juga tadi buka websitenya JPN. Iya. Mas bilang tadi baru berdiri tahun 2020 dan sampai saat ini belum laba. Itu kan Mas? Nah, oke Mas. Dan Mas tadi presentasi mengenai penerapan GCG di Jepang. Jadi gini pertanyaan saya Mas, karena saya udah cukup di sini, kami mungkin udah perusahaannya udah laba ya Mas. Dan penerapan GCG itu Mas take a cost Mas, ada biayanya gitulah. Itu cukup besar lah kalau kita presentasikan dari alokasi laporan keuangan Mas. Jadi pertanyaan saya kan Mas, untuk perusahaan yang baru berdiri, apalagi masih operasionalnya belum menghasilkan laba gitu Mas, itu gimana sih pengalokasiannya Mas, perhitungannya sama lain-lainnya untuk GCG ini Mas gitu? Iya, ya Mas, bisa Mas.
Siap Mas Adam, soalnya pernah dapat kasus seperti itu. Kasusnya kalau di perkebunan itu kan dia 3 tahun pertama itu udah pasti tidak operasional. Dia hanya kita semua biaya pada periode itu kita akan masukkan jadi aset. Ya, itu kita kapitalisasi. Jadi 3 tahun pertama itu kita kapitalisasi. Pas sudah mulai operasional itu akan kita depresiasi sedikit demi sedikit gitu. Ya. Siap Mas, thank you Mas. Sudah cukup ya. Mungkin ya, terima kasih Pak Adam, kasih plus buat Kak Adam. Selanjutnya siapa lagi Mbak Dio? Sudah siap nih, monggo Mbak Dio. Maaf Bu, sebelumnya saya tidak menggunakan PPT. Ya, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Bu Zaki dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Kebetulan saya baru bekerja di Universitas Dianuswantoro, bagian di Biro Promosi dan Admisi. Biro Promosi dan Admisi bekerjanya yaitu memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola proses penerimaan siswa baru. Jadi bagian ini fokus sampai promosi sama pendaftaran saja. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana kami mengelola sistem pendaftaran mahasiswa baru, serta bagaimana semuanya dikaitkan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Untuk sistem pendaftaran Udino sendiri, kami menawarkan berbagai jalur pendaftaran yang memudahkan calon mahasiswa untuk bergabung, yaitu adanya 2 jalur utama, yaitu ada jalur PMDK dan reguler. Untuk jalur reguler sendiri, jalur ini menjadi 2 subjalur, yaitu jalur reguler dengan tes dan jalur reguler tanpa tes. Untuk jalur reguler dengan tes, yaitu calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi yang diadakan oleh Udinus. Jalur ini tidak memberikan potongan uang gedung. Kalau jalur reguler tanpa tes, syarat utama untuk jalur ini adalah nilai rata-rata ijazah 75 ke atas, tetapi seperti jalur dengan tes tidak ada potongan uang gedung. Selanjutnya untuk jalur PMDK adalah jalur prestasi tanpa tes yang memberikan potongan uang gedung atau uang sumbangan kampus. Syarat utamanya itu menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai 4 dengan rata-rata minimal 8. Jika calon mahasiswa memiliki prestasi non-akademik seperti di tingkat kabupaten atau provinsi, hal ini dapat dilampirkan untuk menambah poin. Karena sistem PMDK di Udinis memiliki grade potongan yang ditentukan berdasarkan grafik kenaikan nilai rapot dan prestasi, serta melakukan sistem perankingan otomatis. Dengan adanya kedua jalur ini, kami memberikan fleksibilitas kepada calon mahasiswa untuk memilih jalur yang paling sesuai dengan kemampuan dan prestasi mereka. Kaitannya dengan prinsip good corporate governance, sistem ini berhubungan dengan beberapa prinsip, yaitu yang pertama transparansi, yaitu kami menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses mengenai jalur pendaftaran, seperti syarat beasiswa, terus sistem penilaian potongan biaya melalui jalur PMDK. Semua calon mahasiswa mengetahui bagaimana proses seleksi berjalan dan kriteria yang digunakan intinya dijelaskan secara terbuka kepada calon mahasiswa. Selanjutnya itu ada akuntabilitas, yaitu setiap langkah dalam sistem penerimaan dan promosi dapat dipertanggungjawabkan seperti proses seleksi dan
pemberian grade dilakukan melalui sistem. Jadi rankingan itu otomatis atau menggunakan sistem langsung. Jadi dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada kewajaran, yaitu semua calon mahasiswa itu diberlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Sistem PMDK misalnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap calon mahasiswa untuk mendapatkan potongan biaya berdasarkan prestasi mereka. Jadi sistem otomatis ini memastikan bahwa proses berlangsungnya transparan, terukur, dan adil bagi setiap pendaftaran. Dan untuk pendaftaran jalur PMDK ini, biasanya calon mahasiswa dapat mendaftar secara online atau melalui guru BK di sekolah masing-masing. Jika melalui guru BK, siswa akan menerima formulir pendaftaran yang harus diisi, kemudian formulir itu akan diserahkan kepada guru BK untuk dilaporkan ke Udinus. Dalam proses pendaftaran jalur PMDK, sebelumnya itu terdapat beberapa kendala yang sering terjadi, yaitu salah satunya adalah guru BK sering terlambat dalam melakukan formulir pendaftaran. Hal ini menyebabkan penumpukan formulir, terutama mendekati hari pengumuman, karena banyaknya formulir yang harus kami inputkan secara manual, dan ini mempersulit kami. Karena hal tersebut, untuk pengumuman hasil pendaftaran yang sebelumnya itu jangkanya 3 bulan, kini telah diperbarui atau diperbaiki. Untuk tahun ini, tahun akademis 2025-2026, dengan perubahan sistem pendaftaran, kami kini dapat mengumumkan hasil H+1 setelah pendaftaran. Ini membantu meminimalkan penumpukan formulir dan memastikan proses seleksi berjalan lebih cepat dan efisien. Perbaikan sistem pendaftaran yang memungkinkan pengumuman hasil dilakukan lebih cepat ini merupakan langkah yang mencerminkan penerapan beberapa prinsip good corporate governance. Yang pertama itu akuntabilitas, yaitu dengan sistem baru ini, Udinus itu menunjukkan tanggung jawab dalam meningkatkan efisiensi proses pendaftaran dan pengumuman. Setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur berjalan dengan lancar dan tepat waktu, mengurangi kendala seperti keterlambatan dalam untuk pelaporan tersebut. Terus yang kedua itu ada responsibility, yaitu perbaikan sistem ini menunjukkan bahwa Udinus itu proaktif dalam memperbaiki sistem yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan pendaftar dan menghindari masalah yang bisa mempengaruhi proses seleksi. Sekian dan terima kasih Bu. Mungkin itu penjelasan saya dalam tugas ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih Mbak Dio. Monggo silahkan teman-teman yang terutama nih banyak yang belum aktif sama sekali ya. Pak David, Mbak Anatalia, Mbak Nadia, Mbak Devia, ayo. Ayo yang cewek silakan bertanya, masa cowok terus. Atau mungkin Mbak Dio boleh nunjuk temannya siapa yang suruh tanya biar aktif. Nadia ditunjuk. Teman offline. Boleh Nadia. Mbak Nadia. Mbak Nadia. Aduh. Mbak Nadia ada tuh. Atau yang lain. Yuk segera yuk, nanti waktunya habis. Kalau waktunya habis saya nggak jadi ya besok. Pak Naim mau bertanya Pak Naim. Enggak Bu, saya nyimak dulu aja Bu. Nyimak dulu. Bu, saya boleh nanya lagi nggak? Boleh Pak Alik. Nanti poinnya buat Pak Alik semua, enggak apa-apa Pak Alik. Enggak sih Bu. Iya nggak apa-apa Pak Alik, monggo silakan. Ya, makasih Bu. Mbak Dio, saya mau tanya. GCG di universitas kan ada Tridharma perguruan tinggi ya. Nah, Udinus itu melakukan apa sih Mbak di Tridharma perguruan tinggi itu? Terima kasih Mbak. Dari apa Mas? Maaf Mas. Tridharma perguruan tinggi Mbak, itu kan wajib untuk universitas.
minta bantu ya Mbak Mas Boleh Ali. minta bantuannya. Iya, Mas Ali Ya, ini kan Ibu. Mbak Dio kan di admisi ya. Iya. Paham dengan Iya. kalau dosen udah biasa kayak gitu ya. Karena memang berkewajiban gitu ya. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, itu biasanya kewajiban untuk para dosen. Nah, Tridharma itu apa aja? Pendidikan atau pengajaran, terus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, mungkin yang ditanyakan sama Pak Alik, Mbak Dio, dari Udinus tuh di antara ketiga itu melakukan apa aja. Kalau pendidikan dan pengajaran kan pasti ya. Iya, betul. Sudah setiap hari dilakukan dan bahkan yang dilakukan Udinus apa aja Mbak Dio, ada student mobility dan lain sebagainya. Ini ada yang mau student mobility juga boleh loh. Jadi biar nggak anak MM aja, anak akuntansi juga berani dong. Gitu. Itu Mbak Dio, saya mancingnya itu. Terus penelitian. Gitu kan, penelitian kan banyak dosen-dosen yang sudah melakukan penelitian gitu kan. Terus pengabdian. Dan semuanya itu kan dipublish ya. Jadi biasanya penelitian, pengabdian seperti itu dananya ada yang dari LPPM. Jadi LPPM membuka ya setiap semester itu membuka, nanti para dosen boleh mengajukan diseleksi. Nah, yang lolos nanti bisa didanai. Tapi kalau yang dari Dikti atau dari Kemendikbud ya, kalau dari Kemendikbud itu hanya setahun sekali. Itu dibuka melalui BIMA sekarang kayak gitu. Nah, untuk pengumumannya nanti memang se-Indonesia tahu semua kalau yang dari pemerintah ya, gitu Mas Ali. Itu mungkin yang ditanyakan yang kaitannya yang dijelaskan Mas Adam, silahkan Mas Adam. Paham nggak Mbak Dia yang ditanyakan Mas Adam? Itu bagian itu ya Bu, penerimaan mahasiswa baru dari luar Jawa gitu. Iya. Ya, biasanya memang ada itu Mas, bagian beasiswa dalam pengambilan itu. Biasanya beasiswa itu untuk luar Jawa itu kebanyakan dari perusahaan-perusahaan sendiri sih. Gitu. Ya, itu mungkin salah satu bentuk fairness ya, Mbak. Tadi harusnya jawabnya itu. Karena iya, dari Udinus artinya nggak membeda-bedakan dari admisi gitu ya, nggak membeda-bedakan suku, ras, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga semua calon mahasiswa baik dari luar Indonesia pun juga punya kesempatan untuk mendapatkan. Kemarin banyak dari Papua juga, Ibu. Iya, yang Papua di ekonomi juga banyak. Betul. Masuk. Gitu ya, teman-teman dari Mbak Dio. Terima kasih Mbak Dio. Kasih aplaus buat Mbak Dio. Selanjutnya 2 lagi, biar besok nggak kebanyakan. Boleh Bu, saya Bu, izin Bu. Ya, silakan Pak Ali. Izin share screen Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan implementasi Good Corporate Governance PT Wijaya Karya Persero Tbk. Nah, GCG ini di BUMN diatur dalam Peraturan BUMN nomor 1 /MBU /2021 tentang tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance milik BUMN. Ada 5
prinsip GCG tadi teman-teman dari awal sudah menjelaskan ada accountability, independensi, transparansi, responsibility, sama fairness. Nah, ini adalah basic corporate government application, itu yang paling tinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kemudian turunannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Maaf, itu ya, memang PPT-nya masih di nomor 1. Sudah memang berubah, baru intro. Enggak berubah, Bu. Ini sudah di basic. Belum berubah, Bu. Apa di saya aja? Yang lainnya berubah masih enggak? Pending juga, Pak. Iya kan? Oh, coba ya. Ini udah berubah belum, Bu? Udah. Oke. Saya lanjutkan, Bu ya. Tadi sampai nomor 3, kemudian turunannya PP Republik Indonesia nomor 45 tahun 2001. Kemudian yang terakhir peraturan OJK nomor 21. Nah, ini adalah portofolio bisnis kami. Untuk tahun 2023 audited 65% milik pemerintah Republik Indonesia, 34,9% milik publik. Tetapi nanti di tahun 2024 91% jadi miliknya pemerintah karena kita kemarin menerbitkan hak memesan saham itu dari publik nggak terserap, sedangkan kita dapat PMM dari pemerintah 6 triliun. Di sini ini ada anak usaha kami, mungkin yang di Jawa Tengah ada pabrik di Boyolali, di Wika Beton, kemudian ada kalau ada yang lewat tol gitu ada tulisannya Wika, nah itu adalah produk kami. Kita Semarang Demak salah satunya adalah investasi dari kami. Ini struktur GCG di perusahaan kami. Untuk yang paling tinggi itu ditetapkan di rapat umum pemegang saham, kemudian ada direksi sama dewan komisaris, di bawahnya ada sekretaris perusahaan, ada satuan pengawas intern, ini dijabarkan seperti ini. Kemudian ini adalah rumah GCG untuk Wika, diatur yang paling pondasinya adalah prinsip yang tadi 5 tadi, kemudian visi misi perusahaan, kemudian RJPP RKAP, kode etik, tiangnya adalah RUPS, Dewan Komisaris Direksi, dan yang paling tinggi adalah GCG di Wika itu sendiri. Nah, ini adalah sistem whistleblowing kami, ISO nomor 37001/2016, bahwa kami melakukan pencegahan tindakan apapun itu yang merugikan. Untuk contohnya, ini ada di slide berikutnya. Jadi di kami tidak boleh adanya penyuapan, penyalahgunaan wewenang, kode etik. Di sini ada tim namanya fungsi kepatuhan yang akan menangani masalah-masalah laporan tentang ini. Ini adalah penyampaian laporan pelanggaran. Jadi setiap perilaku kami diatur dalam namanya Code of Conduct. Nah, ini ada 5 item. Ini direksi membentuk tim kepatuhan. Kemudian yang paling terakhir adalah setiap pelanggaran atau penyimpangan harus memenuhi ketidakberpihakan suku. Jadi tidak membedakan SARA di tempat kami. Ini yang kedua tentang gratifikasi. Nah, gratifikasi itu pengertiannya apapun sesuatu yang diberikan kepada pegawai negeri sipil. Nah, di kami statusnya tidak pegawai negeri sipil, tapi kenapa kami harus mengikuti ini? Karena 91% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga BUMN posisinya di tengah. Antara caranya swasta atau perusahaan pada umumnya dan cara-cara pemerintahan. Ini adalah legitimasi regrading allowed gift. Nah, ini boleh ya, ini boleh untuk kami itu memberi hadiah cenderamata. Tadi sudah dibahas oleh Pak Adam, nggak boleh lebih dari 1 juta. Kemudian hibah pun boleh, tapi harus dicatat dengan formulir yang telah diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pihak oleh atasan langsung dan sekretaris perusahaan. Ini ada laporan gratifikasi
itu ada satu laporan di tahun 2024. Sifatnya kalau terlapor ini adalah rahasia, jadi pelapor datanya dilindungi. Kemudian ini adalah GCG kode. Ini yang pertama, ini yang kita terbitkan ada pedoman benturan kepentingan. Apa itu benturan kepentingan? Itu maksudnya ketika pegawai Wika melakukan sub ke dalam itu tidak boleh karena itu termasuk dalam benturan kepentingan. Kemudian tata kerja direksi dan komisaris juga diatur, termasuk karyawan ada namanya PKB. Kemudian GCG di tempat kami ada namanya manajemen resiko, ini jadi salah satu divisi yang berfungsi untuk memfilter resiko dan bahaya-bahaya yang akan timbul. Nah, selanjutnya kita masuk ke sustainability. Ini yang kita lakukan bahwa Wika menunggung satu, energi bersih, kemudian mengurangi ketimpangan sosial, ketiga, penanganan perubahan iklim atau global warming, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, dan perdamaian, keadilan, kelembagaan yang kuat. Nah, maaf Pak Ali, ini nanti mungkin untuk after meet nih, nanti ketemunya dengan keberlanjutan dengan Bu Retna ya. Itu bawahnya apa? Masih ke GCG? Ini tanggung jawab sosial, Bu. Ya, itu nanti masuknya ke keberlanjutan. After meet nanti ketemu dengan dosennya ya. Siap, Bu. Itu aja dulu ya, mungkin ya. Iya, Bu. Siap, nah, Bu. itu enggak usah dihapus. Nanti kalau ada tugas lagi, Pak Ali udah kerjain gitu. Udah selesai. Iya, Bu. Ini kan ya, termasuk rangkaian dari GCG di tempat kami sih, Bu. Iya, memang saling terkait antara good corporate governance dengan sustainability karena mereka ada di dalam satu laporan yaitu sustainability reporting. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Alik. Monggo yang ingin berpendapat silahkan. Kalau nggak ada, saya mau tanya Pak Alik tadi yang struktur organisasi, Pak Alik bisa saya salah melihat apa? Ya, di sini di struktur organisasinya itu memang gambarnya gitu nggih Pak. Maksudnya dari atas itu dari RUPS terus direksi sama Dewan Komisaris sejajar ya? Sejajar Bu, karena dipilih waktu saat RUPS Bu. Oh gitu. Terus komite auditnya malah di bawah ya? Komite audit itu di bawahnya memang Bu, jadi bertanggung jawab memang kepada, kalau di sini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Bu. Ini kan komisaris ada yang independen, termasuk ada juga yang dari pemerintah Bu, wakil dari Kementerian BUMN. Ya, itu yang mau saya tanyakan. Biasanya posisi komite audit itu dia menengahi antara kepentingan direksi sama Dewan Komisaris. Jadi dia ada di tengah-tengahnya itu. Tapi kalau memang kebijakan dari Wika-nya seperti ini ya nggak masalah sih kayak gitu. Dan masing-masing perusahaan mungkin memiliki pemikiran masing-masing. Itu ya. Terus yang kedua tadi terkait whistleblowing system. Nah itu whistleblowing systemnya itu implementasinya gimana Pak? Kalau whistleblowing itu kan peluit gitu ya, artinya dia melaporkan. Nah biasanya kalau yang lapor-lapor ini kan dimusuhin nih, ya kan? Nah itu gimana cara Wika melindungi whistleblower-nya kayak gitu? Iya Bu. Kalau di kita ada namanya FKAP Bu, Forum Kepatuhan Anti Penyuapan Bu. Jadi semua kita tersistem ya Bu. Jadi nanti ada timnya dan datanya itu anonim Bu. Jadi tidak menggunakan NIP atau nama ini, tapi tidak boleh memfitnah juga Bu. Harus menggunakan report. Misalkan diminta untuk transaksi ilegal, gitu harus ada buktinya. Walaupun namanya anonim ya Bu ya. Jadi yang bisa di-trace adalah bukti, bukan nama dan NIP pegawainya. Itu ngirimnya atau laporannya online, maksudnya online, kalau ngirim gitu. Ya. Jadi hanya dari karyawan aja, maksudnya dari pihak eksternal nggak bisa ya? Eksternal bisa sih Bu, tapi kan sekarang lagi lama ya Bu, yang di karya itu kan sekarang musuhnya kan buron. Tapi kalau Wika kan masih bisa mengatasi, tapi kalau Waskita kan sudah tumbang ya Bu.
kalau di Wika kita maintain, Bu, ketika ada suatu kritikan, kita kan ada juga namanya informasi keterbukaan publik, di bawahnya Korsek, Bu, Corporate Secretary. Ketika ada timbul masalah atau pertanyaan di Instagram, itu langsung kita follow up, Bu. Di TikTok, kayak kemarin isunya ada anak pejabat Wika yang pamer, langsung kita klarifikasi, bikin ininya bahwa itu tidak benar, gitu, Bu. Ya, bagus itu berarti Wika. Yang lain ada yang tanya, kalau nggak ada bisa di closing ya. Sudah 2017, satu lagi nanti yang present. Ada lagi yang ingin bertanya ke Pak Alik? Bagus loh materinya, lengkap. Oke, kalau nggak ada kita kasih aplaus buat Pak Alik ya, yang udah present lengkap. Selanjutnya mungkin Mbak Okta ya. Mbak Okta udah siap? Mohon maaf Bu, saya belum. Belum. Ya, yang satu lagi. Nanti kalau di belakang semua nanti bingung loh. Ya, Mbak Nadia, silahkan Mbak Nadia. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini saya akan mempresentasikan proses penyelesaian komplain di sistem perbankan ya Bu ya. Mohon maaf untuk sebelumnya saya tidak menggunakan PPT ya Bu ya. Baik. Ya, salah satu reputasi di sebuah perbankan yang menjadi penilaian adalah tingkat seberapa banyaknya komplain dan proses penyelesaian yang terjadi di perbankan tersebut Ibu. Ya, dari bagaimana penerimaan komplain sampai dengan tahap penyelesaian itu merupakan bagian dari proses peningkatan kualitas pelayanan di perbankan. Ya, dari komplain itu sendiri, pada proses pengaduan di BRI yang dulu, yaitu nasabah datang langsung ke BRI unit kerja terdekat atau lewat call center BRI kantor pusat. Dikarenakan sistem pengaduan yang dulu membutuhkan banyak waktu untuk datang ke unit kerja, maka BRI berinovasi mengembangkan suatu sistem di aplikasi Brimo tentang pusat pengaduan. Untuk kelebihannya yaitu pengajuan komplain tidak harus datang ke unit kerja. Yang kedua, mendapatkan tiket trouble dengan nomor tiket sewaktu-waktu bisa dibuka di aplikasi Brimo di pusat pengaduan. Ya, dari setiap berbagai penyelesaian komplain, terdapat estimasi waktu penyelesaian sendiri. Misalnya untuk salah transfer, indikasi penipuan, komplain tentang aplikasi, saldo terdebit, tarik tunai tapi uangnya tidak keluar, atau yang lainnya. Ya, di setiap proses penyelesaian komplain selalu ada notifikasi di aplikasi pekerja BRI, yaitu Bristar. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana proses komplain itu diselesaikan. Jadi, untuk penanganan di BRI sekarang lebih simpel, mudah, dan proses pantauannya real time. Sewaktu-waktu kita bisa melihat proses penyelesaian komplain di aplikasi Brimo lebih up to date. Baik, untuk dapat disimpulkan, untuk prinsip GCG-nya, transparansinya bisa dilihat langsung lewat Brimo. Untuk akuntabilitasnya, adanya estimasi waktu sebagai pertanggungjawaban suatu komplain. Untuk responsibility-nya, status komplainnya Ibu bisa dari proses lalu ke komplain. Kemandirian bisa dicek mandiri, bisa dilihat di aplikasi Brimo. Untuk kewajarannya, selama proses penyelesaian tidak melebihi estimasi, maka itu dianggap wajar. Semakin sedikitnya komplain di sebuah perusahaan, semakin baik pula reputasi perusahaan tersebut ke depannya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Terima kasih Mbak Nadia. Yuk, siapa yang mau menanggapi? Mbak Nadia ini kebetulan di BRI ya Mbak, di customer service-nya. Yeah. Jadi menyampaikan terkait komplain nasabah. Terkait dengan GCG-nya, kira-kira monggo silahkan yang ingin berpendapat. Mbak Nadia milih ganti. Oh, ini Mbak Okta nih, Mbak Okta Resen. Ya. Halo Mbak Nadia, izin bertanya. Ya, halo. Terkait dengan komplain dari customer nih, itu kan tadi secara online. Nah, ya, kalau ditemuin ndelalah nih pas offline-nya, penanganan dari BRI sendiri bagaimana? Waktu offline di aplikasinya atau gimana ya Mbak Okta? Bisa dijelaskan? Apabila ketemu langsung kayak gitu. Iya, kalau seandainya kadang kan aplikasi Brimo kadang sering terjadi offline. Itu bisa datang ke
bank BRI terdekat, Mbak Okta. Lalu kan kita kan juga nanti bisa di cross check melalui aplikasi sistem BRI yaitu Bristar tadi. Gitu. Oke, pernah nggak Mbak nemuin apa ya, orang yang sebenarnya dia itu bukan customer dari BRI, jadi kayak mengada-ngada gitu loh. Pernah nggak mengalami hal itu? Udah beberapa kali, Mbak Okta. Itu ketahuannya gimana, Mbak? Ngeceknya? Prosesnya? Kebanyakan untuk nasabah itu punya aplikasi Brimo ya, Mbak. Kalau emang terjadi offline, biasanya 1 hari setelahnya itu sering dicoba aja gitu Brimo-nya. Jadi kan nggak selalu offline tiap hari juga gitu. Jadi kebanyakan sih kalau emang masih offline gitu pada sering datang ke kantor unit terdekat. Itulah kan yang bisa cross hanya customer service itu sendiri. Gitu, Bang. Oh, gitu. Juga dibuat lewat customer service. Oke, mungkin itu aja Mbak yang saya tanyakan. Ya, ada lagi Mbak? Terima kasih. Ya, Pak Naim tuh, silakan Pak Naim. Halo Mbak Nadia, ini tadi saya itu, halo Mas. Saya itu seperti mendengarkan benar-benar customer service, bukan seorang presentasi. Oke lah, saya mau tanya soal customer service. Saya itu pernah mengalami trouble di ATM, store tunai itu uangnya tidak masuk di ATM, sehingga kita harus komplain. Itu proses kerjanya itu 10 sampai 14 hari kelihatannya. Ya, betul. 10 hari lah. Betul ya Pak ya? Betul. Padahal sekarang kan sistemnya sudah berkembang secara cepat. Apakah di sistem BRI itu tidak bisa mempersingkat waktu, misalkan jadi 1 atau 2 hari kerja? Padahal kan kalau memang itu terdeteksi bahwa memang benar ada problem itu kan penyelesaian kok sampai 10 hari. Padahal ini uangnya tinggal itu, saya cerita itu pengalaman 2 juta, mau transfer ke adik di pesantren, tiba-tiba malah terjadi problem. Akhirnya apa? Problemnya kan kita tidak jadi mengirim uang ke adik yang di pesantren itu kok sampai 10 hari gitu loh prosesnya. Tapi memang akhirnya tetap selesai balik. Cuman kok dengan teknologi yang berkembang cepat, tapi prosesnya itu kok masih membutuhkan waktu yang sangat lama itu. Tata kelola dalam sistem BRI memang seperti itu atau bagaimana Mbak? Atau memang ada kedepannya akan menjadi lebih cepat lagi dalam pelayanan? Monggo Mbak Nadia sebagai customer service. Oke, baik Mas Naim ya. Kita kan kalau untuk permasalahan ATM itu kita kan juga bekerja sama dengan vendor nih Mas Naim. Jadi kan kita juga laporannya ke pihak vendornya begitu. Baru nanti di Opnamkas, seperti itu Pak Naim. Oh, jadi seperti itu karena iya, jadi kan kita juga laporan dulu ke pihak vendor. Ke pihak vendor dulu, baru di Opnamkas, seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak penjelasannya. Kalau untuk itu ya setor atau tarik tunai lewat ATM. Karena sekarang emang sistemnya sudah kerjasamanya sama vendor semua Mas Naim. Gitu. Ya pada intinya semoga sistem-sistem yang langsung tanpa ke teller sehingga minimalisir trouble-trouble seperti itulah, sehingga pelayanan masyarakat tuh benar-benar baik dan maksimal. Jangan sampai kita butuh ternyata terjadi trouble, akhirnya apa yang menjadi tujuan kita batal, padahal itu yang sangat dibutuhkan pada saat itu gitu. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Nadia. Iya, sama-sama Mas Naim. Ada lagi mau bertanya? Ada lagi? Ya, kalau nggak ada boleh di close ya Mbak Nadia. Ya, terima kasih Bu Zaki. Terima kasih Mbak Nadia, kasih close buat Mbak Nadia yang sudah berani gitu ya. Nah, ini tinggal saya ya. Ini sebenarnya masih banyak slide-nya ya. Saya cukup masuk satu aja. Kebetulan tadi juga dibahas ya sama Pak Ali sama Mas Adam. Jadi saya bahas sedikit
kemarin PPT-nya kan kebetulan sampai ini ya, saya coba share screen. Sudah nampak teman-teman? Belum ya? Sampai. Kemarin sampai ini ya. Saya satu slide ini aja, minggu depan soalnya ada yang dibahas di sini, jadi minggu depan agak panjang. Ini sudah 8:30 soalnya, ini satu aja kayaknya lama. Gitu. Ya, kemarin sampai ini ya kayaknya ya. Sudah saya kasih tanda. Benar nggak? Atau saya yang keliru? Minggu kemarin sampai mana, teman-teman? Benarkah sampai ini? Sampai manajer dan perilaku etis? Etika kan kemarin sudah saya bahas ya. Terus sampai ini berhenti karena waktunya. Iya benar nggak? Atau lupa? Betul, Bu. Ya, kita bahas ini ya. Nah, di sini teman-teman tadi beberapa sudah dijelaskan sama Pak Alex dan Mas Adam. Nah, di sini ada namanya dilema etika. Nah, ini biasanya apalagi nih saya ngajar di Maksi ini sudah banyak yang bekerja ya. Nah, artinya ini pasti teman-teman udah merasakan gitu ya, bagaimana rasanya dilema etika. Kemarin kan sudah dijelaskan etika itu kaitannya apa? Benar, salah, baik, buruk gitu. Tapi apa? Kembalinya kepada diri sendiri. Karena apa? Yang menentukan baik buruk itu yang menilai atau menentukan oh ini baik nih, ini buruk nih seperti itu diri kita sendiri dan landasannya adalah apa? Iman dan takwa kita masing-masing seperti itu. Karena di etika ini ya yang tahu siapa ya diri kita sendiri, itu benar atau salah menurut kalian, karena belum tentu sama dengan orang yang lain, seperti itu. Dan landasannya tadi, iman dan takwa kita masing-masing. Nah, di dilema etika ini, yang pertama itu kaitannya dengan karakteristik individu. Nah, seperti yang barusan saya jelaskan, artinya ketika kita menghadapi dilema etika, itu kembali lagi kepada karakteristik kita masing-masing. Kalau kita orangnya jujur, ya pasti jujur terus. Karena apa? Kita merasa bahwa kita diawasi nih sama Allah, sama Tuhan, kayak gitu. Melalui malaikat-malaikatnya. Sehingga ketika tadi ada yang mau menerima gratifikasi, mungkin Pak Alik ya biar dapat proyek kayak gitu. Mungkin ada yang temannya itu harus melalui gratifikasi biar digolkan, atau mungkin yang lainnya kayak gitu. Biasanya kan cara-caranya seperti itu ya, apalagi proyek-proyek gede itu sudah bukan rahasia umum gitu ya. Nah itu yang bisa menentukan itu siapa? Karakteristik pribadinya masing-masing. Wah ini gratifikasi nih, sebaiknya saya tolak, enggak saya nggak mau dan lain sebagainya, alasan macam-macam kayak gitu, itu akan kembali ke diri pribadi masing-masing seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin berani menerima, karena apa? Mungkin memang sudah berjamaah gitu ya, udah bareng-bareng kayak gitu, nanti dibagi rame-rame dan nah itu akan kembali ke dirinya masing-masing. Nah ini yang disebut dengan dilema etika yang pertama. Yang pertama dari karakteristik individu. Kayak gitu, makanya di Good Corporate Governance itu ada tadi namanya whistleblower system dan lain sebagainya, itu dalam rangka saling mengawasi seperti itu, karena tadi kembalinya ke dirinya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat pengembangan moral. Nah, tingkat pengembangan moral ini biasanya masing-masing perusahaan itu memiliki programnya sendiri-sendiri ya. Jadi kayak di Udinus misalnya ya, Mbak siapa, kebetulan ini Mbak Septi nggak masuk, Mbak Dio, itu kalau di Udinus itu ada namanya Khataman Al-Quran ya, itu dalam rangka apa? Memberikan siraman rohani. Nah, siraman rohani ini dalam rangka untuk meningkatkan pengembangan moral. Jadi setiap Senin sama Kamis semua karyawan dan bahkan mahasiswa pun boleh mengikuti yang namanya Khataman Al-Quran. Nah, di situ nanti ada tausiah dan lain sebagainya, itu untuk yang Muslim ya. Yang Nasrani ada yang namanya persekutuan doa, itu setiap Jumat seperti itu, dan offline. Nah itu artinya ada tingkat pengembangan moral. Tapi kalau dibiarkan saja, misalnya kan dulu waktu awal saya menjelaskan yang gambarnya rumah itu loh, masih ingat
Nah, yang paling kuat ketika bangun rumah apanya? Pondasinya gitu kan ya. Nah, pondasinya siapa? Kalau di perusahaan pasti karyawannya. Tapi kalau pondasinya kuat, terus tiangnya nggak dikuatin terus, kira-kira bisa ambruk nggak? Tetap bisa ambruk gitu ya, tetap bisa runtuh seperti itu. Nah, makanya perlu ada tingkat pengembangan moral karena bagaimanapun manusia kemarin sifatnya apa? Masih ingat nggak kemarin? Minggu keberapa tuh? Self-interest ya. Inginnya apa? Memenuhi keinginannya sendiri. Kepentingannya sendiri itu harus dipenuhi dulu kayak gitu. Sifatnya seperti itu tuh manusia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, variabel struktural. Nah, variabel struktural ini gimana kira-kira? Kalau yang variabel struktural kira-kira? Nah, variabel struktural itu biasanya kaitannya dengan apa? Pengen aktualisasi diri, kayak gitu. Ada yang mungkin pengen aktualisasi diri, jadi pengen apa ya, nampak unggul dan lain sebagainya. Tapi mungkin nggak sesuai dengan apa namanya dengan dirinya sendiri, kayak gitu. Jadi ini kalau di dilema etika saat ini di variabel struktural ini apa ya, menyebabkan kita tuh ambigu gitu ya. Nah, jadi kita nanti akan ambigunya gimana? Ini benar nggak ya kayak gini tuh. Tapi sebenarnya dia pengen aktualisasi diri ingin menunjukkan kepada atasan mungkin biar jabatannya dipertahankan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ada dia melakukan sesuatu yang untuk apa ya istilahnya biar aktualisasi dirinya itu tampak gitu ya, tampil kayak gitu. Itu terus berikutnya adalah budaya organisasi. Nah, di sini ketika di budaya organisasi itu misalnya saja budaya buruk sudah tercipta di situ. Jadi nanti kalau ada orang baru seperti itu, dia akan ikut. Karena apa? Itu sudah membudaya. Contohnya misalnya budaya korupsi misalnya ya. Ini bikin anggaran setiap kegiatan itu membuat anggaran. Nah, anggarannya tuh biasanya diapakan? Kita semua pernah bekerja ya tadi tahu gitu ya. Anggarannya pasti dibesar-besarkan kan. Nah, kan belum tentu nanti di ACC semua, Bu. Sebaiknya kita besarkan dulu. Nanti kalau sudah dicoret-coret kan bisa turun seperti itu. Ya, misalnya buat anggaran kegiatan seperti itu. Nah, misalnya buat anggaran kegiatan, terus kebetulan di ACC nih, yang mungkin dikurangi sedikit gitu ya. Nah, ternyata pas aktualnya, pas kenyataannya itu ya, pas berkegiatan, itu dananya sisa. Nah, ketika dana sisa, biasanya apa? Dibagi-bagi gitu kan. Gitu kan, dibagi-bagi kebanyakan kan gitu. Tapi ya nggak tahu mungkin ada yang jujur dikembalikan seperti itu. Bu, soalnya kalau nggak dihabiskan, biasanya nanti tahun depan kita minta anggaran ini dicoret dulu kayak gitu. Kalau nggak di ACC seperti karena kemarin ada pengembalian anggaran seperti itu. Nah, biasanya juga nggak apa-apa kok Bu kayak gini kalau sisa itu memang harus dibagi dan lain sebagainya karena kan kita juga bekerja seperti itu. Nah itu sebenarnya budaya-budaya yang sudah buruk ya, tapi sudah membudaya karena apa? Mereka melihat bahwa si A aja nggak apa-apa, si B nggak apa-apa, si C nggak apa-apa. Akhirnya kayak turun-temurun gitu kan, yang lainnya juga akan ikut-ikutan seperti itu. Itu yang keempat. Terus yang kelima itu tindakan beretika atau tidak beretika. Nah, di sini terkadang ini juga akan menyebabkan ambigu seperti itu. Karena apa tadi? Karena sudah membudaya, akhirnya dia bingung gitu kan. Karyawan padahal sebenarnya dia tuh orang baik gitu ya, orang yang berkarakter baik, beragama gitu ya. Terus karena tadi di organisasi itu sudah membudaya gitu ya, ada suatu sikap yang sudah membudaya, akhirnya dia jadi ambigu. Ini sebenarnya beretika apa enggak toh? Kayak gitu. Akhirnya apa? Karena tadi udah membudaya biasanya ikut-ikutan seperti itu. Karena menganggap atau merasionalisasikan, ya rationalization-nya keluar. Mereka berpikir bahwa hal itu enggak masalah.
benar, hal itu tuh benar, itu termasuk udah beretika dan lain sebagainya. Tapi kan rata, dibagi rata dan lain sebagainya. Akhirnya yang muncul seperti itu, ambiguitas seperti itu. Terus yang terakhir itu intensitas masalah. Nah, di intensitas masalah ini pasti masalahnya akan kompleks. Ya tadi tadi ceritanya kan macam-macam ya. Pak Adam nih yang seru tadi ya, dari apa BUMD gitu ya, terkait dengan gas tadi ya, itu juga kan tadi Pak siapa tadi yang dari Pak Alik ya, yang dari Cepu tadi itu sampai loh, saya ada orang asli Cepu kayak gini kayak gitu ya. Ya ini alhamdulillah ini yang PPT yang 1 lembar ini malah bisa terjawab hari ini semua ya. Akhirnya kan tampak memang masalahnya akan kompleks gitu ya, semakin banyak seperti itu. Karena apa? Masing-masing itu punya karakteristik sendiri-sendiri dan masing-masing punya problem sendiri-sendiri seperti itu. Itu mungkin 1 slide dulu karena yang slide bawahnya 1, 2, 3 ini nyambung, terus nanti ada yang didiskusikan. Mungkin dilanjut besok ya karena ini sudah 23.8 nih di saya. Atau mau tetap dilanjut sampai jam 9? Biasanya 8:30 Bu Zaki, ini udah molor nih. Saya manet sih, mau dilanjut besok aja ya karena ini ada diskusinya. Nanti kalau diskusi kayaknya agak panjang nih. Karena ada beberapa yang saya pertanyakan. Itu ya. Ini untuk 1 dulu aja, besok kita lanjutkan. Ini dulu 1 ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin untuk hari ini cukup ini dulu ya. Besok kita lanjutkan. Terus yang present tolong disiapkan ya. Besok ya, tinggal masih ada 11 orang lagi nih. Masih ada 11 orang lagi, tinggal 2 pertemuan ya. Tugas saya memberatkan, teman-teman memberatkan nggak kira-kira? Tidak, Bu. Nggak ya? Oke. Ya, gitu. Mungkin untuk hari ini itu dulu, besok kita lanjutkan lagi karena saya juga mau mengajak diskusi ya terkait dengan beberapa titik poin. Dan alhamdulillah tadi nyambung antara yang disampaikan oleh para presenter dengan materinya. Jadi langsung contoh dan penjelasannya langsung kena nih. Ya, alhamdulillah hari ini langsung kena semua. Mungkin itu dulu teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya.